Jasa para habaib itu luar biasa. Kalau nggak ada para habaib yang datang ke Indonesia, sampai sekarang kita nggak bakal kenal Islam. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Mengutip dari buku Sejarah Islam di Nusantara, beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa terdapat sejumlah teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarot. Teori yang dikembangkan oleh Snock Horgren ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarot, India. Pedagang Muslim Gujarot berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, teori Makkah. Teori yang dikemukakan oleh para sejarawan Barat Van Leur, T.W. Arnold Crawford, Nieman, dan De Hollander ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Makkah melalui para jemaah haji dan peziarah. Ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Dan yang ketiga, teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Hussein Jayadiningrat berfokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Dan yang keempat, teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanzi, yakni sejarawan Tionghoa, melihat peran pedagang Muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Lalu pada era Wali Songo, yakni pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh.